الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صدق Allahul Azim. Ya, lihat ya. Nih, biar agak nyambung dari ayat 69 dulu sedikit. Jadi flashback ke belakang. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Jadi sungguh telah datang kepada Nabi Ibrahim dua utusan kami, yakni malaikat, dengan membawa kabar gembira. Nah, kemudian mereka mengucapkan salam, kalimat salam, assalamualaikum wahai Ibrahim, itu kalimatnya. Kemudian qala salam, maka Ibrahim menjawab salam daripada kedua malaikat. Fama labisa an jaa bi'ajlin hadir, maka kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan daging sanak sapi yang dibakar. Nikmat banget tuh kalau kita makan kambing guling kan. Ini daging sapi, anak sapi yang dibakar. Kemudian maka ketika Ibrahim melihat bahwa makanan itu tidak disentuh oleh kedua malaikat tersebut, maka muncul rasa takut, mulai curiga, muncul kecurigaan.
Kemudian wa aujasa min khifah, dan merasa takut kepada mereka. Maka kemudian malaikat itu tahu tuh dalam keadaan Nabi Ibrahim itu dalam kondisi gelisah, ketakutan. Maka kemudian malaikat itu berkata, la takhaf, wahai Ibrahim jangan takut, sesungguhnya kami berdua ini nanti akan diutus kepada kaum Nabi Lut. Jadi kedua malaikat ini sebelum menuju kepada kaum Lut untuk membinasakan kaum Lut, mereka mampir dulu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian wa mar'atuhu qa'imatun, istrinya, istri daripada Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah, dia berdiri fadhahikat, dengan tersenyum. Jadi kenapa dia berdiri dengan tersenyum? Karena kedua malaikat itu pun selain mengabarkan tentang bahwa mereka diutus kepada kaum Lut, mereka pun mengabarkan berita gembira, yakni bahwa akan lahir daripada Siti Sarah seorang anak yang bernama Ishak. Maka berdiri itu Siti Sarah itu dengan tersenyum. Kedua malaikat ini mengabarkan bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, dan dari keturunan Ishak itu nanti akan ada anak yang bernama Yakub. Maka kemudian baru masuk kepada ayat 72-nya. Qala, berkatalah Siti Sarah, yakni istrinya Nabi Ibrahim, ya wailata, sungguh ajaib, aalidu wa ana ajuzun, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua. Wa hadza ba'li syaikha, dan suamiku ini pun sudah tua. Inna hadza la syai'un 'ajib, sungguh ini adalah benar-benar sesuatu yang ajaib. Jadi Siti Sarah berdiri karena diberikan kabar gembira oleh malaikat, dia akan melahirkan anak yang bernama Ishak, yang nanti punya anaknya lagi bernama Yakub. Maka dia berdiri sambil tersenyum. Malaikat yang bener aja, bagaimana saya bisa melahirkan anak? Saya sudah tua dan suami saya pun sudah tua. Kalau ini terjadi, ini sungguh sesuatu yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Qalu, kemudian berkatalah malaikat itu, berkata kedua malaikat itu atau para malaikat itu, atajabina min amrillah, apakah engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait, itu adalah rahmat dan berkat Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Innahu hamidun majid, sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pengasih. Jadi jawaban malaikat kepada pertanyaan Siti Sarah adalah, apakah engkau heran dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dengan apa yang ditetapkan Allah? Dan ini yakni bahwa engkau akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, itu adalah rahmat dan keberkahan Allah yang dilimpahkan kepada kalian wahai keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Makanya disebut ahlul bait atau ahlul bait itu dinisbatkan kepada keluarga Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Dan Allah itu Maha Hamid, Maha terpuji, lagi Maha Majid, yakni Maha pengasih. Kemudian falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u, maka tatkala rasa takut itu sudah hilang dari Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim dari ketakutan tuh, curiga dan takut. Maka ketika perasaan itu, yakni rasa curiga dan takut hilang dari Ibrahim, kemudian waja'atul busyra, dan sudah disampaikan atau sudah datang kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim, yujadiluna fi qaumi Lut, maka kemudian Nabi Ibrahim dengan para malaikat itu bertanya jawab tentang kaum Lut. Jadi nanti Ibrahim bertanya, nah maka kenapa dengan kaum Lut? Pertanyaannya kurang lebih begitu. Kaum Lut begini, kami diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Lut. Berdiskusilah antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat atau kedua malaikat itu. Kemudian dijelaskan, inna Ibrahim la halimun awwahun munib,
Ibrahim sungguh dia adalah penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Jadi gitu tuh debat. Kasihan dong kaum Lut, kenapa kok tega hancurin? Di situ kan ada Lut dan ada keluarganya. Gitu. Nah, berdebat tuh, berdiskusilah antara Nabi Ibrahim dengan malaikat itu. Jadi malaikat, ada sifat Nabi Ibrahim itu adalah dia penyantun. Penyantun itu harus suka memberi. Kemudian juga bersifat apalagi dia ada lembut hatinya, nggak tegaan, gitu. Dan dia adalah suka kembali. Artinya ketika berbuat salah dia kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar dan taubat. Kemudian setelah itu ya Ibrahim mu'arid an hada. Maka kemudian malaikat itu berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sudah, nggak usah diterusin lagi pembicaraan. Cukup sudah pembicaraan. Innahu qad jaa amru rabbi." Innahu sesungguhnya ketetapan Tuhan telah datang. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Dan mereka itu yakni kaum Nabi Lut akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Nah itu tuh dikabarkan kepada Nabi Ibrahim oleh kedua malaikat itu sebelum datang kepada kaum Lut. Jadi malaikat datang dulu kepada Nabi Ibrahim, ngasih tahu dulu tentang apa yang akan ditimpakan Allah kepada kaum Lut. Kemudian ceritanya selesailah malaikat itu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Maka kemudian malaikat itu berangkat bertemu dengan Nabi Lut. Walamma ayat yang ke-77. Walamma ja'at rusuluna Lut, maka tatkala telah datang dua utusan yakni dua malaikat kepada Nabi Lut, si adihim wa dhaqa bihim dar'a, maka Nabi Lut merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangan kedua malaikat itu. Jadi ketika dua malaikat datang kepada Nabi Lut mulai curiga, siapa nih? Dan merasa dia berat sekali. Kenapa berat? Karena dua malaikat itu dia menampilkan diri dengan tampilan pemuda yang ganteng, tampan. Jadi dia menampakkan kepada Nabi Lut itu kedua malaikat itu dengan dua pemuda yang gagah, tampan, rupawan. Sedangkan kaum Nabi Lut itu kaum yang homoseksual, kaum yang suka sesama jenis. Jadi yang muncul dalam hati Nabi Lut adalah khawatir kalau kedua pemuda ini akan diperlakukan tidak senonoh oleh para penduduk, terutama laki-laki yang ada di sini, karena suka sesama jenis, membuat dada sempit. Kemudian dilanjutkan, wa qala hada yaumun asib. Maka kemudian Nabi Lut dia mengungkapkan kata daripada untuk mengungkapkan kesedihan atau kesesakan dadanya adalah ini hari yang sangat sulit. Jadi Nabi Lut merasa susah akan kedatangan para utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan, sedang kaum Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. Nabi Lut merasa tidak sanggup melindungi mereka bila mana ada gangguan dari kaum. Itu yang membuat sesak dadanya. Maka dia mengungkapkan dengan kalimat hada yaumun asib. Hari ini hari yang sangat-sangat sulit bagi saya. Gitu kalimatnya ketika kedatangan kedua malaikat. Kemudian waja'ahu qaumu yuhra'una ilaih, dan kaumnya segera datang kepada Nabi Lut. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji, yakni perbuatan homoseksual. Qala, maka kemudian Nabi Lut berkata, ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, ini anak-anak perempuan saya nih. Hunna atharu lakum, anak-anak perempuan saya itu lebih suci untuk kamu, lebih suci, lebih pantas untuk kamu. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa la tuhzuni fi ghaibi, maka jangan mencemarkan nama baikku di depan tamu-tamuku ini. Jadi ketika pemuda itu datang, dua pemuda itu datang ke Nabi Lut, para penduduk laki-laki itu segera datang ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut sudah tahu tuh tentang apa yang akan dilakukan oleh kaumnya, maka kemudian, kaumku jangan ganggu kamu.
Ini anak-anak perempuan itu kan lebih pantas bagi kamu, lebih suci dibandingkan kamu daripada mengganggu kedua tamuku ini. Tolong jangan mencemarkan nama baikku di depan tamu-tamuku ini. Kemudian, alaisa minkum rajulun rasyid? Bukankah kalian ini adalah orang-orang yang pandai? Jadi tidak adakah di antara kamu orang-orang yang pandai, yang cerdas, yang paham? Maka kemudian kaum Nabi Lut menjawab, apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Lut? Laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq. Lut, kamu kan sudah tahu kami itu nggak tertarik dengan anak perempuanmu itu, nggak ada nafsu dengan anak perempuanmu itu. Kemudian wa innaka la ta'lamu, dan kau tahu maksud kami datang kemari itu apa, Bu? Itu. Kemudian berkatalah Nabi Lut, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Jadi kaum Nabi Lut itu bukan 1-2 orang yang datang, tapi seluruh kaum Nabi Lut itu mengkuruni datang ke rumah Nabi Lut, mengepung, ingin mengambil kedua pemuda itu, akan dijadikan budak seksual oleh para penduduk daripada kaum Nabi Lut itu. Maka kemudian Nabi Lut itu mengatakan, seandainya aku memiliki kekuatan untuk menolak kalian, atau aku bisa mencari tempat atau orang yang bisa aku berlindung pada orang itu, niscaya aku berlindung dari perbuatan kalian. Itu ungkapan betapa ketidakmampuan akan tekanan daripada kaumnya. Maka kemudian mereka kaum Lut berkata, ya Lut, wahai Nabi Lut. Para malaikat itu apa namanya? Kedua malaikat itu atau para malaikat itu berkata. Jadi ketika Nabi Lut sudah panik, Nabi Lut sudah putus asa, maka kedua pemuda tadi, malaikat yang berbentuk pemuda tadi, mereka berkata, iya ya, wahai Nabi Lut, inna rusul rabbika, kami berdua ini adalah utusan Tuhan. La yasilu ilaika. Maka kemudian kata kedua malaikat itu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Ya. Jadi kalimat itu gitu. Malaikat itu sudah mengatakan gitu, wahai Lut, kami ini adalah utusan daripada Allah, Tuhan. Kemudian mereka itu, orang-orang kaum itu tidak akan dapat mengganggu. Jangan takut kami diganggu oleh mereka, dan kamu pun tidak akan diganggu oleh mereka. Fa'asri bi ahlika, maka kata kedua malaikat itu, sebab itu pergilah bersama keluarganya pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istri. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah ini, jadi kalau bahasa kita simpelnya, ketika malaikat itu datang dengan menampakkan dua pemuda yang tampan, Nabi Lut itu kemudian dia merasa berat hatinya. Kenapa? Karena khawatir kalau kedua pemuda ini akan diganggu oleh kaum. Tetapi justru yang terjadi, kedua kaumnya datang mengerubuti Nabi Lut dan meminta agar kedua pemuda itu diserahkan kepada mereka. Maka Nabi Lut kemudian mengatakan, jangan ganggu kamu saya. Ini anak perempuan saya. Ini lebih suci, lebih pantas untuk kalian. Maka jawaban kaum Lut, kamu kan sudah tahu, kami nggak tertarik dengan perempuan, tapi kami tertarik dengan tamu itu. Maka kan Nabi Lut, tolong jangan bikin malu saya. Kalau seandainya saya memiliki kekuatan atau saya memiliki backingan, saya akan halau kalian, gitu. Saya akan lindungi tamu saya. Maka kemudian setelah itu malaikat menenangkan Nabi Lut. Nabi Lut, jangan takut, kami ini adalah utusan Allah. Kami ini adalah para malaikat. Jangan takut, kami malaikat yang menyerupakan dengan dua pemuda ini. Jangan takut, mereka tidak akan membuat susah engkau, wahai Lut. Nah, Nabi Lut sudah senang.
Akhirnya singkat kata yang tidak diceritakan di situ, maka setelah dikasih pengertian atau ada beberapa hal yang dilakukan, penduduk atau masyarakat atau kaum Nabi Lut pergi dulu. Ya, pergilah masyarakat itu karena pada dasarnya berikan kesempatan Nabi Lut untuk berpikir. Ya sudah, nanti saya mikir-mikir dulu, kalian sekarang pulang ke rumah. Besok kalian bisa datang lagi ke rumah. Nanti saya akan memberikan keputusan apakah kedua pemuda ini saya serahkan atau tidak. Itu tuh kata Nabi Lut. Maka ceritanya kaum Lut pulang dulu. Maka kemudian malaikat itu mendekati Nabi Lut. Hai Lut, kami ini adalah para malaikat, utusan Allah. Gak usah takut, mereka tidak akan membuat kau susah. Tetapi wahai Lut, nanti ya pergilah engkau dengan keluargamu pada akhir malam. Akhir malam itu sekitar jam 12-an, jam 1-an. Akhir malam kan gitu kan. Tengah malam itu kan berarti akhir malam. Atau bukan akhir malam yang menjelang subuh. Menjelang subuh begitu kan, fajar ya, menjelang subuh lah. Akhir malam itu berarti kan 2/3 malam menjelang subuh, ya sekitar kita beri jam 2 atau jam 3 lah. Sebelum subuh misalnya subuh 4:30. Akhir malam itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 4 atau setengah 4 ya. Maka kata malaikat, wahai Lut, pergilah engkau dengan keluargamu pada akhir malam. Jangan kau menengok ke belakang, kecuali istrimu, karena istrinya itu durhaka. Karena istrinya itu biang keroknya lesbian. Jadi istrinya itu sesama jenis juga suka. Jadi hebatnya begitu. Istri Nabi Lut itu lesbian ya. Suka dengan sesama jenis. Makanya dia mendukung laki-laki suka dengan laki-laki. Makanya kemudian istri Nabi Lut itu adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dibinasakan Allah secara langsung diajak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah melalui perantaran kepada malaikat itu, "Hei Lut, pergilah kau di ujung malam bersama dengan keluarga. Jangan kau menengok ke belakang. Lurus saja kau jalan." Nah, kemudian istrinya ternyata nggak mau ikut. Dia tertinggal. Artinya dia tidak mau mengikuti. Karena memang dia biang keroknya. Artinya ditinggalkan oleh Nabi. Maka kemudian nanti di ayat berikutnya akan dijelaskan Allah memberikan azab membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan yang dicatatkan adalah bahwa inna mau'idahum subh, bahwa yang dijanjikan akan ditimpakan azab kepada kaum Lut itu ada di waktu subuh. Jadi rata-rata Allah mengazab kaum yang durhaka di waktu subuh. Makanya kita melihat bencana-bencana pasti datangnya subuh. Bencana gempa, angin topan melanda besar-besar kayak misalnya dulu gempanya di mana? NTB, termasuk juga di Tangerang, itu subuh. Itu hati-hati. Jangan-jangan itu adalah sebuah azab karena masyarakatnya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka. Maka jangan aneh kita melihat apa yang bukan kesuzon. Kalau melihat daripada rangkaian Al-Quran, kebanyakan rata-rata Allah mengazab kaum-kaum yang durhaka setelah diutus oleh Nabi, diutus kepada mereka Nabi dan Rasul, dan para Nabi dan Rasul itu durhakai atau tidak diikuti, maka Allah azab mereka pada waktu subuh dengan berbagai macam azab. Ada yang ditimpa guntur dan petir, ada yang buminya dibalikkan, ada yang ditimpa dengan banjir bandang dan lain sebagainya. Ya, jadi kesimpulannya sementara seperti itu. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Lut. Nabi Ibrahim diberikan kabar tentang akan datangnya azab kepada kaum Lut, dan Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira tentang akan datangnya anak yang bernama Ishak yang kemudian akan datang Yakub. Ya, jelas ya? Ya boleh. Apa tuh? Jadi menurut ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu satu generasi, satu zaman, sepupuan. Ada yang mengatakan ponakan, ada yang mengatakan Lut itu adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Intinya masih pemilik Nabi Ibrahim. Tentang statusnya ada yang mengatakan sepupu. Kalau sepupu itu berarti kan beda bapak, artinya beda satu kakek lain bapak. Sepupu kan begitu. Ada yang mengatakan ponakan. Nabi Ibrahim adalah pamannya, Lut itu adalah ponakannya. Ada yang mengatakan begitu.
Tapi poinnya adalah famili, masih satu nasab, satu keluarga. Ya, karena Nabi Ibrahim ada di Palestina, sedangkan kaum Lut ada di Syam. Itu dekat ya, kurang lebih kalau kita lihat di peta itu kan Palestina berbatasan dengan Mesir. Pasti nanti di Palestina berbatasan dengan di sini ada yang namanya Syam. Syam itu Yordania, di antaranya ke belah sini. Jadi nggak jauh jaraknya. Kalau sekarang kan terpisah oleh negara. Kalau dulu kan nggak ada negara. Jadi jaraknya nggak begitu jauh. Jadi masih satu famili. Ya jelas ya. Alhamdulillah.